Siapa di sini yang pakai Adobe Original? Kok sepi? Yang pakai Adobe bajakan, mana suaranya? Hai guys, selamat datang di Killer bersama saya, Kemal. Mungkin sebagian dari kalian yang nonton ini masih menggunakan Adobe versi Pak Tani alias yang bajakan. Bahkan ada yang baru tahu kalau sebenarnya Adobe itu berbayar. Loh, mana sih ini? Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas perbedaan antara Adobe yang original dengan yang versi Pak Tani. Yang pertama, sering update versus nggak update-update. Adobe nih, semenjak jadi berlangganan seringnya update mulu. Kadang update-nya kecil-kecil seperti nambah 2 atau 3 fitur aja. Kadang-kadang juga yang besar seperti di tiap tahunnya. Berbeda dengan versi Pak Tani, udah jelas lah ya, nggak bisa diupdate otomatis. Dan kalau update-nya kecil-kecil, rugi juga untuk ngedownload ulang ya kan? Belum lagi kalau yang versi ori-nya update, yang versi Pak Tani ini harus nunggu beberapa waktu dulu hingga crackernya bisa bikin jamu buat versi yang terbaru. Kedua, suka ada malware di softwarenya. Ini cuma berlaku di versi Pak Tani ya. Udah banyak banget nih teman-teman yang kena malware di laptopnya karena nggak jago nyari versi Pak Taninya. Yang paling parah itu ransomware. Semua file di laptop kalian jadi aneh, nggak bisa dibuka sama sekali semuanya. Dan parahnya lagi nggak ada solusinya selain install ulang. Nangis nggak tuh? Pengennya untung malah buntung. Kalau yang versi ori udah pasti nggak ada lah ya, kecuali bug-bug dari developernya. Yang ketiga, suka nge-hang nggak jelas karena jamunya. Kalau teman-teman download versi Pak Tani, itu pasti ada yang namanya jamu. Nah, jamu ini yang ngebuat versi ori tadi jadi versi Pak Tani, alias gratis. Tapi teman-teman, terkadang jamu inilah yang ngebuat komputer kalian jadi makin lembot dan lambat. Jadi yang harusnya kebutuhannya ringan malah jadi berat gara-gara ada jamu ini. Sedangkan yang ori nggak ada jamu-jamuan. Install langsung, kalau udah beres bisa langsung dipakai. Paling dompet kalian aja nih yang jadi jamu buat Adobe-nya. Menangis. Yang keempat, kalau error nggak bisa minta support atau dikasih solusi. Setiap software pasti adalah yang namanya error atau bug. Yang kadang kali kita nggak tahu tuh, itu kenapa ya bisa kayak gitu. Nah, kalau udah kejadian kayak gini, biasanya kita bisa ngirim log errornya ke developer buat dibetulin. Dan sepengalaman gue juga, suka ada update yang spesial buat kita untuk ngatasin bug tersebut. Itu kalau yang original. Kalau yang versi Pak Tani, nggak ada tuh yang begituan. Bahkan, kita nggak bisa minta support atau bantuan via email kalau terjadi kenapa-napa dengan laptop kita gara-gara software Pak Tani. Yang kelima yang paling parah yaitu adalah dituntut. Kalian kalau ketahuan pakai software Pak Tani, kalian bisa dituntut loh sama Adobe-nya. Hah? Dituntut? Yang masuk meja hijau itu? Tapi kayaknya sih kalau kalian nggak punya perusahaan besar atau mencolok di dunia perdesainan, dalam tanda kutip nggak punya uang ya, kecil kemungkinan untuk dituntut ya. Ya standar kalau pakai software Pak Tani sih pada umumnya. Lalu pertanyaannya adalah, ada nggak sih solusi buat kita pengguna software Pak Tani yang mau tobat? Tentu semua ada solusinya. Kalau kalian masih student atau mahasiswa atau pengajar di sebuah universitas atau sekolah yang ada email.ac.id-nya, itu kalian bisa beli paket student yang lebih murah, sekitar 300 ribuan aja dibanding yang 800 ribu. Lumayan kan, menghemat 500 ribu per bulan. Yang kedua, kalau kalian bukan kriteria di nomor 1, kalian bisa cari software yang lebih murah. Karena Adobe kan langganan bulanan dan mahal. Mungkin kalian bisa pertimbangkan yang tidak berlangganan seperti keluarga Affinity ini. Sekali beli dan fiturnya cukup mirip dengan software-software Adobe yang kondang. Ketiga, kalau bokek banget atau baru mulai belum punya modal, coba cari software yang open source alias gratis. Ada loh di luar sana software desain yang gratis. Salah satunya yaitu Inkscape. Kalian bisa belajar Inkscape salah satunya di channel Bayu Studio atau Abu Zaid Tutorial. Yang terakhir, kalian bisa nabung sambil cari-cari project dan uangnya buat beli yang asli. Dan itu kalian ulangi terus-menerus, jadi uangnya muter terus begitu. Jadi kalau dibanding-banding ke sudah pasti yang original lebih menguntungkan daripada yang versi Pak Tani. Sudah pasti dijamin. Tapi ya kalau teman-teman masih mau pakai versi Pak Tani, gue saranin berhati-hati aja untuk mendownloadnya. Dan kalau sudah menghasilkan dari softwarenya, alangkah baiknya untuk mendukung developernya dengan membeli yang asli. Klik like kalau kalian suka video ini dan share juga kalau video ini bermanfaat. Saya Kemal dari Killer dan sampai berjumpa lagi di video lainnya.